Kejadian kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta sedang dilakukan sejak pukul 8.30 pagi tadi oleh KNKT dan juga pihak kepolisian. Meskipun badan bus sudah dibawa sejak kemarin atau dini hari tadi, namun polisi dan juga KNKT akan melihat barang-barang bukti ataupun puing-puing, lalu juga barang-barang milik penumpang yang ada di tempat kejadian perkara. Nantinya hasil dari olah TKP ini akan dievaluasi di Jakarta dan akan digabungkan juga dengan wawancara saksi-saksi dan juga penumpang yang terluka yang saat ini masih sebagian dirawat di rumah sakit, sebagian juga masih atau sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Kita akan menuju ke Rumah Sakit Panembahan Senopati di Bantul, Yogyakarta. Michael Aryawan sudah ada di sana untuk memberi kabar terkini dari sana. Silahkan Michael. Mas Kalis dan saudara, update terkini dari Rumah Sakit Panembahan Senopati terkait dengan kecelakaan maut bis pariwisata di jalur Mangunan pada Minggu siang kemarin. Saat ini di Rumah Sakit Panembahan Senopati tersisa 5 pasien luka. 5 pasien luka ini 4 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga belum bisa dipulangkan ke keluarganya dan masih harus menjalani perawatan medis khusus COVID di bangsal atau di ruang karantina COVID Rumah Sakit Panembahan Senopati. Sementara itu 1 pasien luka lainnya rencananya akan dibawa sesaat lagi, mungkin akan dibawa menuju ke Sukoharjo. Walaupun pasien ini belum terkonfirmasi positif COVID-19 karena masih menunggu hasil labnya, namun ada kontak erat yang terjadi antara pasien 1 ini dengan 4 pasien yang lainnya, sehingga memang untuk membawa pasien tersebut ke Sukoharjo dibutuhkan ambulans khusus dengan penanganan protokol kesehatan yang ketat. Nantinya akan dibawa oleh ambulans Rumah Sakit Panembahan Senopati yang biasanya digunakan untuk mengevakuasi pasien COVID-19 dari rumah menuju ke shelter. Nah, di belakang kami ambulansnya sudah bersedia atau sudah menyiapkan diri, petugasnya sudah menyiapkan diri juga dengan APD lengkap dan rencananya akan membawa pasien tersebut ke Sukoharjo. Nah, di Sukoharjo nanti memang tidak dibawa ke ruang isolasi, rencananya akan dibawa dulu ke keluarga karena memang keluarga meminta pasien tersebut diisolasi mandiri di rumahnya karena memang tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala. Pas kali. Michael, berarti ini 1 orang yang akan dibawa ke Sukoharjo ini yang masih menunggu hasil dibawa ke rumah sakit di Sukoharjo? Ya, informasi yang kami dapatkan pihak keluarga meminta dibawa ke ruang atau rumah isolasi mereka. Pihak keluarga menyediakan ruang isolasi mandiri di Sukoharjo karena memang pasien tersebut tidak memiliki gejala medis, namun memang masih menunggu hasil dari lab yang sudah dilakukan pada pagi tadi apakah orang tersebut positif COVID-19 atau tidak. Pas kali. Baik, lalu apakah sudah ada informasi soal santunan yang atau akan diberikan oleh Jasara Harja baik untuk korban luka maupun meninggal dunia, Michael? Ya, santunan secara simbolis sudah diberikan tadi oleh pihak Jasara Harja, namun tempatnya bergeser tidak di Rumah Sakit Panembahan Senopati, namun dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan tadi sudah diberikan untuk korban meninggal dan juga untuk korban luka-luka. Namun untuk nominalnya memang kami masih menunggu angka pastinya, Pas kali. Baik, jadi santunan sudah diberikan secara simbolis tadi, baik untuk korban luka maupun meninggal dunia. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung kondisi terkini dari RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta.
Dan saudara, ini adalah kondisi atau gambar terbaru yang kami dapatkan langsung dari tempat kejadian. Saat ini sedang dilakukan olah TKP di tempat kejadian kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 13 orang penumpang di dalamnya, sementara 34 penumpang terluka. Untuk penumpang terluka, sebagian besar sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Saat ini di RSUD Panembahan Senopati ada 5 orang masih dirawat, namun ternyata terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID, sehingga 4 orang akan dilakukan isolasi mandiri di RSUD Panembahan Senopati, dan 1 orang lagi ini rencananya akan dibawa oleh keluarganya ke Sukoharjo untuk dilakukan isolasi mandiri di tempat milik keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dominasi atau penumpang yang kemarin berada di dalam bus pariwisata ini kebanyakan adalah warga asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka sedang melakukan perjalanan dari daerah Solo menuju ke Parangtritis. Daerah Bukit Bego ini atau Bukit Bego di Bantul, Yogyakarta ini kondisinya memang cukup curam dan diduga ini kemarin dari wawancara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari 3 saksi yang diwawancara, bus ini mengalami remblong dan supir berusaha untuk menarik persneling untuk bisa berhenti ataupun mencoba untuk tidak tertabrak atau tidak turun di jalan yang cukup curam ini. Sehingga saat ini olah TKP dilakukan oleh KNKT dan juga pihak kepolisian. Meskipun badan bus sudah dibawa dari TKP, saat ini KNKT dan juga pihak kepolisian akan melihat dari sisa ataupun puing-puing dari kecelakaan yang terjadi kemarin sore di Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta ini. Hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga KNKT akan dievaluasi di Jakarta. Lalu hasil evaluasi ini akan dianalisa bersama juga dengan hasil wawancara oleh KNKT dan juga pihak kepolisian dari saksi maupun dari korban luka-luka yang berada di dalam bus pariwisata kemarin. Hasil analisa akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, saudara. Karena masih ada beberapa yang akan dilakukan, termasuk olah TKP ini yang rencananya akan dilakukan juga pada esok hari. Sementara untuk jalur lalu lintas di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta saat ini tidak ditutup. Tidak ada pengalihan arus lalu lintas juga meskipun olah TKP sedang dilakukan karena kondisi jalan di Bukit Bego ini tidak terlalu padat. Berbeda dengan kemarin ketika kejadian cukup padat, banyak arus lalu lintas yang cukup tinggi terjadi di Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta ini sehingga harus dialihkan lalu lintasnya oleh pihak kepolisian. Dan kemarin juga banyak warga yang akhirnya berbondong-bondong melihat tempat kejadian perkara pasca kecelakaan bus pariwisata. Saudara, 13 orang tewas dan 34 lain terluka setelah bus pariwisata karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Imangunan, Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Laporkan komandan posisi di Bukit Bego pukul 15:10. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Bukit Bego di Jalan Mangunan, Delinggo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Sebuah bus pariwisata GA Trans 02 yang ditumpangi rombongan wisata karyawan pabrik konveksi asal Desa Mranggen, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah menabrak tebing batu. Menurut warga di sekitar lokasi kejadian, terdengar benturan keras yang diduga bersumber dari kaca dan badan bus yang menabrak tebing. Enggak, seperti ledakan loh kan. Kalau menurut telinga saya itu duduknya itu kaca meledak itu loh. Blok kena benturan gunung itu. Doang keras gitu. Kondisi penumpang ketika jenengan pertama kali lihat gimana, Pak? Penumpangnya
yang masih sadar ada yang bisa keluar, tapi yang sadar itu nggak ada 10 orang itu waktu itu. Terus yang lainnya ada yang kejepit, ada yang tertinggal di belakang mobil tapi sudah langsung nggak ada. 13 orang termasuk pengemudi tewas. Selain korban tewas, 34 penumpang bus juga mengalami luka ringan hingga berat dan langsung dievakuasi ke 3 rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, dan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Pihak kepolisian menduga kecelakaan bus disebabkan rem bus tidak berfungsi dengan baik. Dugaan itu berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan sejumlah saksi. Penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut, kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi dari kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand grip-nya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya belum, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing setelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Setelah seluruh korban dievakuasi, polisi bersama relawan kemudian mengevakuasi badan bus dengan 2 kendaraan derek pada Minggu malam. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.